Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Sepanjang minggu ini kita akan sama-sama merenungkan mengenai bagaimana menjadi garam dalam menghadapi berbagai paham yang ada di sekitar kita. Hari ini saya ingin mengajak kita semua melihat paham pragmatisme. Kalau kita cari di Google, pengertian yang muncul adalah seperti ini. Pragmatisme merupakan sifat atau sifat ciri seseorang yang cenderung berpikir praktis, sempit, dan instan. Kedengarannya sangat negatif ya. Kenyataannya, memang pragmatisme cenderung membuat orang mencari jalan yang paling mudah dan paling cepat. Contohnya ada dalam kisah Raja Saul dalam 1 Samuel pasal 13. Dia memilih jalan yang paling cepat dan mudah agar rakyat tidak meninggalkan dia dalam peperangan. Namun cara tersebut melanggar hukum yang sudah Tuhan tetapkan. Dia akhirnya harus menanggung akibat perbuatannya, yaitu dibuang dari hadapan Tuhan. Dalam kehidupan Kristen, kita mengenal yang namanya ketekunan. Dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan Yesus mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Terjemahan ini sebenarnya kurang pas. Karena dalam bahasa aslinya, bentuk grammar yang digunakan seharusnya diterjemahkan seperti ini. Terus-meneruslah meminta, maka akan diberikan padamu. Terus-meneruslah mencari, maka kamu akan mendapat. Terus-meneruslah mengetok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang terus-menerus meminta, menerima. Dan setiap orang yang terus-menerus mencari, mendapat. Dan setiap orang yang terus-menerus mengetok, baginya pintu dibukakan. Kalau hanya satu kali meminta lalu mendapat, itu namanya cara instan dan mudah. Bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan teknologi demi efisiensi kerja. Tidak ada yang salah dengan teknologi yang dapat membuat banyak hal menjadi lebih mudah dan cepat. Tetapi saat ini banyak sekali kita temukan orang-orang yang ingin kaya secara instan melalui judi online. Ingin mendapat jodoh secara instan melalui aplikasi kencan. Ingin mendapat followers di sosmed secara instan dengan cara membeli followers. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Sikap-sikap seperti inilah yang patut kita waspadai dari pragmatisme. Meski demikian, ada satu hal positif dari pragmatisme yang penting untuk kita perhatikan sebagai orang Kristen, yaitu relevansi. Pragmatisme mengajarkan agar kita menjadi relevan. Maksudnya ialah kita harus mudah dimengerti, alias tidak berbelit-belit. Dan kita harus bermanfaat alias praktis. Hal ini sangat diperlukan dalam aksi penginjilan. Pesan atau khotbah yang sulit dimengerti dan tidak bersifat praktis tentu akan sangat sulit diterima. Konten iman kita perlu dikemas dengan kemasan yang relevan dengan zaman ini, terutama bagi generasi-generasi muda. Kiranya perenungan kita hari ini menolong kita untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia yang pragmatis, yaitu dengan cara memilih ketekunan daripada hal-hal yang instan dan menjadi relevan dalam mengkomunikasikan iman kita. Tuhan memberkati kita semua.